Lagi-lagi kasus perundungan terjadi. Kali ini datang dari anak artis Vincent Rompis yang diduga melakukan perundungan terhadap teman sekolahnya di salah satu sekolah elit di kawasan Tangerang. Nah, seakan tidak pernah berhenti dan selalu terjadi. Apa sebetulnya yang membuat anak-anak bisa melakukan hal sekeji tersebut? Salah siapa dalam kasus ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Selamat siang, Mbak Novita. Apa kabar, sehat? Selamat siang Mbak Gracia, sehat. Terima kasih. Apa kabar? Semoga sehat selalu Mbak Gracia. Iya, siap sehat selalu, Mbak. Oke, Mbak, langsung saja. Ini Ya. peristiwa terjadi di sekolah elit yang biasanya pasti memiliki standar pendidikan yang tinggi seperti itu ya, baik dalam pelajaran maupun dalam pengawasan. Menurut Mbak Novita, kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa? Karena bicara kekuasaan pada dasarnya kalau kita melihat manusia punya keinginan untuk menguasai sesuatu benda atau seseorang, barang atau sekelompok orang dalam arti dengan jumlah yang besar. Itu salah satu sifat dasar dari manusia, menguasai. Tetapi bicara menguasai untuk seseorang atau sekelompok orang dengan cara yang salah, ini yang disebut dengan bullying atau perundungan. Jadi menindas untuk kepentingan, untuk sesuatu tujuan demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Dan ini kalau terjadi di anak-anak, di usia anak-anak, tentunya harus kita pahami berarti kenapa hal ini terjadi. Kenapa seorang anak remaja ingin menguasai seseorang dan sekelompok orang. Nah ini yang harus dicari tahu Mbak, dikorek dan harus ditelisik, diobservasi apa yang terjadi dari latar belakang ini. Oke, Mbak, ini menarik, menindas demi Ya, mendapatkan kekuasaan. ya. Tapi kalau kita lihat terduga pelaku berasal dari keluarga yang harmonis, saya rasa sepertinya mungkin mendapatkan perlakuan yang baik seperti itu, yang lembut dari keluarga. Apakah berarti berasal dari keluarga yang harmonis tidak menjamin tingkah laku anak akan baik? Sangat, sangat bisa. Tetapi memang kalau kita bicara keluarga, keluarga adalah, apalagi orang tua ya, adalah pendidik pertama dan terutama. Mestinya, harusnya, normalitasnya, anak-anak yang datang dari keluarga yang harmonis, quote and quote gitu ya, mestinya akan menghasilkan, membesarkan, mendidik anak-anak dengan cara yang harmonis, yang berarti baik, Mbak Gracia. Sekarang pertanyaannya, kata harmonis ini definisinya apa? Betulkah memang harmonis? Atau kita harus masuk lebih dalam lagi, keharmonisannya seperti apa? Apa harmonis yang memang ditampilkan di publik, atau keharmonisan memang harmonis dalam arti dalam segala perilaku dan tingkah laku keluarga, orang tua terhadap anak-anak dan orang-orang di sekitar di mana keluarga ini atau anak-anak tumbuh dan berkembang. Oke, Mbak, info yang kami dapat juga, terduga pelaku ini kan adalah ketua geng, kelompok yang sudah ada di dalam lingkungan sekolah, mungkin seperti itu. Dan kelompok ini sudah ada selama kurang lebih 9 generasi. Bagaimana Mbak Novita melihat pergaulan ini kemudian bisa mengaburkan pendidikan budi pekerti ataupun pola asuh yang positif yang diberikan Ya. keluarga kepada sang anak? Satu komunitas atau organisasi tentunya baik ya, karena Ya, manusia adalah makhluk sosial, manusia harus belajar untuk berinteraksi, punya kecerdasan interpersonal, artinya manusia dengan manusia-manusia lain. Dan ini akan bisa menimbulkan dampak yang positif untuk perkembangan, apalagi bicara remaja. Akan sangat baik sekali dalam bentuknya mungkin olahraga, musik, berkreasi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau komunitas ini yang disebut sebagai geng, mempunyai dampak yang negatif, yang akhirnya menggunakan kekuasaan karena menjadi ketua atau satu komunitas lalu menindas orang lain, ini yang sesuatu yang tentunya tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau pertanyaan ini masuk ke dalam kelompok geng dalam arti yang negatif, pertanyaannya 9 tahun ini terus terjadi, kenapa tidak ada dari pihak sekolah atau misalnya orang-orang di sekitar di mana anak-anak ini bisa menguasai orang lain, menindas orang lain terus dibiarkan hingga sampai di 9 generasi.
Seberapa penting Mbak pendidikan mental harus diterapkan dalam sekolah-sekolah agar nanti anak-anak juga tidak melakukan hal serupa karena kita lihat di sosial media hal-hal semacam ini kerap terjadi. Ya, bicara tentang oke. Bicara bullying tentunya tidak bisa dibenarkan ya Mbak. Iya, Apapun betul. bentuknya. Kalau kita bicara bullying, bentuknya bisa berbagai macam. Kalau dari kasus daripada artis ini, anak dari artis ini, bullying dalam bentuk fisik, berarti ada di sana gitu ya, sundutan rokok, pukulan dan lain sebagainya. Menurut berita yang saya dengar dan yang saya baca. Dan bentuk yang lain adalah secara verbal. Ada lagi yang disebut dengan secara cyber atau lewat sosial media atau lewat chatting yang bisa menimbulkan sama dampaknya negatif terhadap korban maupun pelaku. Karena mesti diingat bullying bukan hanya saja kepada dampaknya terhadap korban, tetapi juga pelaku. Seperti berita sekarang sudah kemana-mana, korban bukan sendiri saja karena orang akan cari tahu karena nama orang tua sudah di apa namanya sudah disebutkan gitu loh. Nah, korban dampaknya ini harus betul-betul di apa ya diingat bahwa konsekuensinya bukan satu orang saja orang yang melakukan tindakan dari bullying, tetapi dampak terhadap seluruh anggota keluarga inti maupun extended family. Bisa jadi keluarga yang lain gitu ya, mertua, keluarga besar yang lain, sepupunya, semua akan mendapatkan dampak konsekuensi daripada hal bullying seperti ini, Mbak Gracia. Ya, mungkin dampak sosial seperti itu ya, Mbak. Betul, Kena sanksi betul, sosial betul. yang paling banyak Sangat. kita alami di lingkungan seperti itu ya, Mbak. Ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan orang tua? Saya meyakini sebetulnya banyak orang tua yang sulit mengenali perkembangan sang anak. Apa sih yang ada di pikiran sang anak seperti itu mungkin ya, Mbak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mencegah hal-hal ini terjadi? Sebenarnya hadir Mbak Gracia, hadir untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar ada ya, hadir dengan anak-anak. Jadi setiap hari punya waktu secara berkualitas, kalau tidak punya waktu secara kuantitas, tetapi paling tidak ada waktu secara kualitas di mana orang tua ini hadir untuk anak-anaknya. Mengajak anak untuk bercerita, mengajak anak untuk bisa mengungkapkan perasaannya tanpa merasa takut untuk diberikan judgment atau diadili gitu. Karena terkadang kita pada saat memanfaatkan waktu bertemu dengan anak dengan waktu yang tidak banyak, kita cenderung ke arah memberi nasihat secara negatif, mengorek kesalahan-kesalahan anak, sehingga anak-anak ini merasa tidak nyaman untuk bisa bercerita karena momen yang dipakai idle talk. Idle talk itu artinya momen yang tidak diharapkan oleh anak, momen untuk menghindari orang tua. Jadi kalau buat saya benar-benar hadir, mengganti pertanyaan yang terlalu general, sudah makan belum, bagaimana PR-nya, tugas kamu gimana, bagaimana lesnya, gimana orang tuamu. Kalau kalimat-kalimat yang kelihatannya sederhana, kalau kita berikan dari anak masih usia TK, SD, SMP, SMA, tidak ada yang berubah, sedangkan tantangan anak-anak ini terus berubah setiap tahapan tumbuh kembangnya. Tentunya pertanyaan dari TK, waktu masuk SMP udah beda, karena tantangan juga beda. Oke, Mbak Novita, itu tadi dari sisi orang tua perlu Ya, hadir secara emosional, secara fisik dalam kehidupan anak. Bagaimana ya. jika orang tua misalnya sudah hadir dalam kehidupan anak, memberikan banyak pujian, praise kepada sang anak? Apakah possible juga anak akan melakukan tindakan serupa, barangkali jadi seperti spoiled brat ya, kalau orang sekarang bilang manja seperti itu. Jadi Ya, ya. butuh pengakuan dari dunia luar, sekolah misalnya. Karena bicara usia remaja, Mbak, itu Mm-mm. usia di mana mereka mencari identitas diri. Ada Oke. krisis identitas di sana, jati diri. Saya mau menjadi orang dewasa seperti apa? Nah, jati dirinya ini datang bukan lagi dari orang tua saja, seperti waktu mereka sebelum masuk remaja, tetapi datang dari peer pressure. Peer pressure itu menjadi yang terutama bagi anak-anak remaja ini. Bagaimana untuk diakui, bagaimana dilihat bahwa dia itu terlihat keren. Dengan apa? Dengan menggunakan semua power, bisa dalam bentuk materi,
bisa dengan bentuk dia datang dengan status sosial yang mana, dan akhirnya kalau orang tua tidak hadir untuk bisa memberikan masukan bahwa hal-hal yang datang dari peer pressure yang negatif ini seperti apa yang harus dihindari dan apa yang sekarang menjadi yang kedua, skala prioritasmu. Penting punya peer pressure, tapi penting juga untuk mencari teman-teman di mana kamu bisa bergaul. Karena teman-temanmu sekarang akan mempengaruhi masa depanmu. Siapa temanmu sekarang, siapa teman sosial mediamu sekarang, itu akan mempengaruhi masa depanmu. Kalau anak-anak ini dibiarkan untuk terus dengan peer pressure yang salah, dan tidak ada pemantauan, tidak ada kehadiran orang tua, nanti kebablasan Mbak Gracia, seperti sekarang ini. Oke, berarti memang selain tadi hadir secara fisik dan emosional kepada anak, juga orang tua perlu memantapkan diri untuk bisa terus memantau circle anak-anak seperti itu ya, Mbak ya. Banget. Ya. Oke, Mbak Novita, berapa lama akhirnya sang anak bisa tega melakukan hal-hal sekeji seperti yang kita dengar banyak di pemberitaan? Apakah Biasanya dalam waktu singkat? ya, sebenarnya ada faktor eksternal dan faktor internal, Mbak. Jadi faktor Ya. internal dari dalam diri anak ini sendiri memang menganggap bullying sebagai sesuatu untuk menguasai, menindas orang lain. Faktor eksternal sendiri karena ada dorongan dari teman-teman sekitar untuk menunjukkan bahwa, kamu ini misalnya ya punya kekuasaan dan punya posisi yang penting, kamu harus melakukan sesuatu. Di mana internal dan eksternal ini datang bersamaan, kesempatan ada, bullying terjadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita sudah dapat poinnya. Jadi bagi orang tua, seperti yang Mbak Novita sampaikan tadi, penting sekali untuk bisa memantau juga peer pressure ataupun lingkungan dari anak-anak kita seperti itu ya Mbak Novita ya, selain daripada hadir secara fisik dan juga emosional. Terima kasih sekali lagi Mbak Novita atas penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.